والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودوام الدائرين بالدوام. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat hidayah serta inayah taufik dan anugerah kita sampai saat ini masih diberi oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu. Salawat dan salam kita aturkan ke harimbaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Sambungan yang telah lewat yaitu masih membicarakan tentang sembahyang yang punya waktu. Sembahyang sunat yang punya waktu. Yang ketiga adalah salatul tarawih, sembahyang tarawih. Yadkhulu waqtuha bi fi'lil isya wa yakhruju bi tulu'il fajri fi layalil Ramadan. Masuknya waktu sembahyang tarawih itu adalah ketika setelah memperbuat sembahyang isya. Nah, ini kena tertentu ingat waktunya. Bila kita sudah sembahyang isya, masuklah sembahyang tarawih. Belum sembahyang isya, jam 10 dah, jam 10 mana? Boleh lah orang sembahyang tarawih? Oh, kenapa? Karena letak sembahyang tarawih ba'da isya, bifi'lil isya, bukan bidukhulil isya. Lah, beda. Kalau ini kalimatnya dengan masuknya waktu isya, berarti bila waktu isyanya jam 8, bila sudah lewat pada jam 8, masuklah sembahyang tarawih. Ini kada masuknya sembahyang tarawih itu dengan memperbuat sembahyang isya. Amun sembahyang isyanya jam 12 malam, nah imbahnya sembahyang isya itu hanya sembahyang tarawih. Selama belum sembahyang isya, boleh sembahyang tarawih. Ya, ada orang sembahyang tarawih sembahyang isya parah, sembahyang tarawihnya aja 4. Sembahyang tarawihnya aja 4 ya. Paling aturannya sembahyang isya nang wajib dulu, dan waktunya sembahyang tarawih kada akan masuk kecuali melaksanakan sembahyang isya. Masuknya sembahyang tarawih bi fi'lil isya, bukan bidukhulil isya. Bukan masuknya sembahyang isya, tapi dengan memperbuat sembahyang isya. Hanya HP-nya memperbuat sembahyang isya. Nah, di situ akan masuk sembahyang tarawih. Makanya bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan sembahyang isya. Wa yakhruju bi tulu'il fajri fi layalir Ramadan, dan keluar sembahyang tarawih dengan terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Bila sudah masuk Allahu Akbar, sungguh ajal subuh, habis dah waktu sembahyang tarawih.
Dan sembahyang tarawih wilayah Ramadan hanya ada di malam-malam daripada bulan Ramadan. Ini sebuah kelebihan. Walaupun sembahyang tarawih persisnya kurang lebih sama dengan sembahyang lain. Dia punya waktu, tapi tertentu. Kalau yang lain sembahyang duha masih ada tiap hari. Kalau sembahyang tarawih hanya 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan. Makanya dalam hadis Rasulullah, dan ini biasa disampaikan ketika bulan Ramadan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Dalam hadis lain, wa man qama fi syahri Ramadan, siapa yang beribadah malam di dalam bulan Ramadan, kutibat maka ghufirat lahu min junubihi aw qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang beribadah malam atau siapa yang menghidupkan malam daripada bulan Ramadan, makanya termasuk mendapatkan, di dalam hadis lain termasuk mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Atau siapa yang beribadah melaksanakan sembahyang tarawih berjamaah, ini sama menghidupkan malam daripada bulan Ramadan. Nah, sekarang rakaatnya berapa sembahyang tarawih? Wa aqalluha raka'atan. Paling sedikit sembahyang tarawih itu 2 rakaat. Sedikit pada 8 rakaat. Kalau Muhammadiyah 8 rakaat aja. Padahal paling sedikit sembahyang tarawih itu 2 rakaat dah sembahyang tarawih. Jadi sampai kurang mana 2-annya. Tarawih lah, tarawih juga. Artinya 2 rakaat sembahyang itu belikai sembahyang tarawih lah, sembahyang tarawih tapi 2 rakaatnya. Sebenarnya sembahyang tarawih. Wa aksaruha, paling banyaknya isruna rakaatan, 20 rakaat. Jadi paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. 20 rakaat. Nah, mananya yang afdal, bila nyata banyak itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Bagi orang yang mengatakan 8 rakaat silakan. Artinya kita apabila dalam keadaan uzur, sedangkan kita hendak sembahyang tarawih, sembahyang di rumah 8 rakaat juga boleh tak? Boleh. Karena dalam keadaan uzur, tapi jangan menitir. Dalam diri berapa rakaat? Sembahyang tarawih. Apa ada dapat? Yang langsung ke sini sembahyang. Ada dulu waktu musim Covid kita berlakukan. Oh ya, dapat. Untuk mempercepat ya. Tapi sudah hampir kupit yang lagi di depan kita. Kenapa kita warga dan anggap Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita 20 rakaat. Ini ada waktu musim kupit depan, dia betul usah di depan nyamannya di depan kita atas sampian. Dinya ada biar karena kebiasaan malih mampi belum coba. Ada di Langgar Guntur, perumahan Guntur, Langgar pertama. Itulah berangkatnya punya sembahyang tarawih. Warganya bukan warga Muhammadiyah, warga bukan Ahlus Sunnah bukan NU juga, tapi 8 rakaat. Kenapa di rumah tidak berrakaat? Karena mulai dahulu aja udah. Kita mau berubah-ubahnya. Orang musim Covid aja udah berrakaat, ini kan mulai dahulu udah berrakaat. Jurang kenapa Muhammadiyah? Kan dia aja. Tapi itu udah berrakaat bener ya. Baik benar berangkat pada 2 rakaat pihak nikah, tapi sedikit lagi akan keluar katanya. Ini boleh sedikit, tapi yang paling afdal menurut riwayat-riwayat itu adalah 20. Tambah witir 3 rakaat, jadilah 23 rakaat. Wala budda ayyusallima fiha min kulli raka'atain, dan wajib salam padanya pada setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kenapa tinggalan di sembahyang tarawih? Tarawih itu kan berlapang-lapang istirahat.
ada istirahatnya, ada laba-labangnya. Nah makanya ketika sudah sembahyang 4 rakaat diselingi dengan doa. Hanya santai dulu bagaimana. Ada di sebagian tempat bila sudah 4 rakaat, nah bawa minum-minum tuh santai-santai tuh. Jadi sudah nyaman pendirian pula. Hanya kalau paksaan tuh, ada ngegas terus tuh bawahnya. Kita tergantung selera lah. Ketujuh selera yang cepat silakan. Ada yang ketujuh selera yang lambat silakan. Tapi jangan maniwas nang lakas nih, jangan maniwas nang lambat. Nang lambat nih jangan maniwas nang lakas. Bila kada ketujuh umpamanya di langgar sini umpamanya cepat kada ketujuh, cari langgar dulu kan. Saya cari di langgar luar, lakas lagi soalnya lajunya umpamanya tuh. Nah cari nang mana seorang masuk. Tapi jangan menyambat aja. Di sini ngaju buat bilang kalau ada kancakan aja umpamanya ada kesendangan mengiringi aja. Ada usah menyambat, cari di tempat lain. Biar nang lambat pasti tulaha. Situ sejus. Ada maling-maling lambat sesekali. Jadi kita kata orang menyesuaikan mencari nang lakas, ujung-ujung guru membanding gimana nang paling lakas. Malam ini langgar sini, malam ini langgar sini dari nang sebaiknya tuh. Oh di sini paling cepat sini jadi gini. Kan ada juga selera, tergantung selera tadi, tergantung selera. Nah intinya apa? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kebanyakan kita menggawi isyruna raka'atan 20 rakaat ditambah sembahyang witir 3 rakaat jadilah 23 rakaat. Nang 20 rakaat artinya nang 23 rakaat, nang 11 rakaat, arti 11 rakaat itu 8 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya, itu masing-masing memiliki dalil mereka. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama mereka mengambil 20 rakaat tambah witir menjadi 23. Warga Muhammadiyah mereka memakai 68 rakaat tambah witir menjadi 11 rakaat. Nah, jadi kalau usah berhualan, ada yang 11 rakaat silahkan, yang 23 rakaat silahkan. Itu kadang mau berhualan ini kalau sembahyang ada kurangnya juga. Mau melakukan 23 aja, nah 23 aja, nah seterusnya. Mau dihualan seorang sembahyang ada tarawih. Yang keempat, an-naflul mutlaq. Nah, sunat mutlak. Arti sunat mutlak ini la hasra lahu, tidak ada batasan rakaat begitu. Ada batasan rakaat sekian puluh, sekian nama ada. Nah disinilah para ulama terkadang sembahyang malam itu mereka sembahyang sunat mutlak. Kayak umpamanya seorang waliyah Rabi'atul Adawiyah dalam satu riwayat ada yang mengatakan ada sampai 100 rakaat di malam sembahyang, ada yang mengatakan sampai 1000 rakaat sembahyang. Sembahyang mana itu? 100 rakaat. Oh sembahyangnya sembahyang sunat. Sunat mutlak. Mau sembahyang witir ya 100 rakaat. Witir itu ada batasan rakaatnya. Ada batasan rakaat. Nah sekarang sunat mutlak itu pada ada batasan rakaat. Hanya para sahabat Rasulullah, para salafus salih dahulu, mereka itu pada perhitungan rakaat sembahyang. Ada 500 rakaat sembahyang. Wa yajuzu qabla an yanqusa aw yazida bi syarti taghayyurin niyat qabla ziyadah aw nuqsan. Boleh sebelum mengurangi atau menambah dengan syarat berubahnya niat sebelum bertambah atau berkurang. Maksudnya ketika orang sembahyang tertentu umpamanya waktu sembahyang duha, ternyata sembahyang duha terbatas saja hingga 8 rakaat saja. Awal sembahyang duha sampai 20 rakaat. Lebih daripada 8 itu jatuhnya sudah menjadi sunat mutlak. Menjadi sunat mutlak. Berubah dan niatnya ampih duha tapi sembahyang sunat 2 rakaat gitu ya. Sembahyang sunat 2 rakaat malah. Orang sembahyang tarawih
100 rakaat. Ini melebihi daripada batasan sudah. 6 batasannya hanya 20 rakaat. Ditambahinya sampai 100 rakaat bolehlah. Boleh, jatuhnya bukan tarawih lagi, tapi jatuhnya kepada sunnah mutlak. Jatuh kepada sunnah. Kemudian yang kelima, qadha nafilah. Ini walaupun minggu telah lewat, belum sudah jelaskan, boleh seseorang itu mengqadha sembahyang sunat. Tapi yang boleh dikata sembahyang sunat di sini jadi yusannu qadha'un nafilatil muaqqatati lan nafilatil dzatis sabat. Disunatkan mengqadha sembahyang sunat yang punya waktu, dan kada disunatkan mengqadha sembahyang sunat yang punya sebab. Contoh sembahyang duha punya waktu, sembahyang tahajud punya waktu. Maka sembahyang duha, sembahyang tahajud itu sunat diqadha bila kita kelupaan. Bagi siapa kesunahannya? Liman wazaba alaih, bagi orang yang melazimi, mewazifahi, mengamalkan berterusan. Pas suatu hari inya kada kau menggawi karena uzur, boleh dikawal di lain waktu, dan itu hukumnya sunat. Tapi kada boleh sembahyang yang punya sebab. Napa sembahyang yang punya sebab? Semalam sembahyang istisqa itu punya sebab. Termasuk lagi istikharah, ada yang mengatakan itu punya sebab. Nah itu kenapa dikau? Kenapa? Terkadang setiap harinya ada isi sebab itu. Kalau sembahyang duha mesti ada waktu yang sudah tertentu tiap hari. Karena kalau orang yang sembahyang sunat yang punya sebab itu kada ada ketentuan punya waktu. Kapanpun ada sebabnya, hanya sunat. Bila kada ada sebab, kada disunatkan begini. Kemudian yang keenam, salatul lail ay at-tahajjud. Wa huwa as-salatu ba'da an-nawm wa salatul isya afdalu waqtihi. In qasamahu nisfaini fa nisfuhul akhir wa in kasamahu aslasan fa sulusul awsat wa in kasamahu asdasan fa sulusul rabi' wal khamis wa wal afdalu. Yang keenam, sembahyang yang punya waktu adalah sembahyang malam. Sembahyang malam ini ada juga yang mengatakan sembahyang tahajud. Walaupun dalam fikih ada ngarannya qiyamul lail, ada tahajud. Apa yang membedakan qiyamul lail dengan tahajud? Bedanya apa? Guring ya. Kalau qiyamul lail itu pada guringan asal mulai Isya sampai tengah malam ibadahnya qiyamul lail ngarannya. Sama ngarannya tahajud juga, tapi bedanya orangnya aja. Kalau tahajud itu menakwakannya as-salatu ba'da naum, sembahyangnya itu setelah bangun guring. Contoh ulun sembahyang Isya jam 8, itu jam 9 setengah 10 guring pun guring. Baik itu ulun bangun jam 11, maka bagi ulun boleh sembahyang tahajud. Walaupun sudah masuk udah lewat pada jam 12, asal guring sudah guring. Nah qiyamul lail, tapi ingat sembahyang tahajud itu setelah sembahyang Isya. Sama awal sembahyang tarawih. Sembahyang tahajud itu ba'da naum wasalatil Isya, sesudah guring dan sesudah sembahyang Isya. Amun inya baru lagi maghrib nih guring umpamanya, pas bangun jam 11 sekarang menahajud ya, Isya aja belum. Ada boleh. Sama sembahyang tarawih tadi. Persis sembahyang tarawih tadi sama.
Tapi bedanya dengan tarawih, tahajud itu guring dulu. Nah sedangkan qiyamul lail beribadah malam ini kan berguringan gitu. Ibadah isya umpamanya jam 11 ibadah sembahyang dah itu tinggalani qiyamul lail. Kada sarana lewat jam 12 beribadahnya, imba isya beribadah dah qiyamul lail. Tapi ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berasal dalam kitab Tafsir Sawi Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip sebuah hadis Rasulullah, man shalal isya was-subha, atau itu man shalal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sembahyang isya berjamaah seakan-akan inya sama beribadah separuh. Pahalanya tuh sama dia beribadah separuh. Kemudian hadis ada lagi menyatakan man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama kulla lailah. Siapa yang beribadah, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka sama inya mendapatkan pahala beribadah sama laman subuh. Makanya ketika kita ada sanggup beribadah tengah malam, biar ada sanggup beribadah tengah malam, cukup yang sembahyang subuh baru berjamaah. Kenapa? Orang sembahyang subuh berjamaah kata Rasulullah, maka samanya mendapatkan sama orang beribadah sama lawan subuh asal subuh berjamaah. Apalagi man shalal isya was subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Bahkan ketika Ramadan faqad wajada hazzan wafir min lailatul qadar, maka sungguh mendapatkan dia akan bagian daripada malam Lailatul Qadar asal sembahyang berjamaah. Namanya isya awal subuh, dan ini yang paling sulit dilakukan sembahyang berjamaah. Makanya keutamaannya lebih besar daripada berjamaah dengan sembahyang lain. Nah, sembahyang tahajud ada lagi di dalam sebuah tafsir dijelaskan, ada sebuah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil absar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, bukan li ulil absar, li ulil albab. Siapa yang membaca ini 3 kali setelah bangun guring, maka ini akan dicatat baginya malamnya itu sama beribadah. Ini ada dalilnya dari dalam. Kira-kira apa lagi benar? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Cukup dibaca 3 kali, kita mulai bangun guring baca itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maka siapa yang membaca itu setelah bangun tidur, maka dia sama mendapatkan pahala beribadah. Jadi bagi orang yang sembahyang tahajud, mana aja bagusnya sembahyang tahajud, bagus tetap ya, bagus sembahyang tahajud. Ini antisipasi ya, antisipasi aku tuh ada sanggup sembahyang tahajud ya. Ini benar enggak begitu. Mau bagusan mana? Bagusnya orang sembahyang tahajud bangun ya, bagus sembahyang tahajudnya. Ada mana sembahyang tahajud kita guring bangun subuh, itu kalau baca maginnya. Jadi Gersidin
paling afdal waktu sembahyang tahajud in qasamahu nisfaini, jikalau membagi dia akan dua waktu, maka nisful akhir itu lebih afdal. Sekiranya malam dibagi dua, maka separuh akhir itu lebih afdal. Separuh akhir. Berarti jam berapa tuh? Jam setengah 3 lah. Separuh akhir. Ya kan? Iya, benar. Separuh akhir. Nisful akhir, separuh akhir. 12 bagi 3 kan? Kan malam. Kalau dihitung malam tuh mulai jam berapa? 6 ke 6. Jam 6 Ke 6. sampai jam 5. Jam 5. Atau 6 ke 6 lah. 12 bagi Berarti jam 4. berapa itu separuh akhir maksudnya? 4. Mulai jam 1 anggaplah. Jam 1 sampai turun ke bawah. Iya. Itu lebih afdal. Ada juga wa'in itu kalau malam itu dibagi dua. Wa'in kasamahu asrasan, jikalau malam itu dibagi 3. Fasulusul awsat itu lebih afdal. Maka sepertiga pertengahan itu lebih afdal. Coba kita bagi 3. 12 bagi 3 4 jam, siapa jam? Jadi jam berapa Jam dulu? 2 jatuhnya. Jam 2. G. Nah itu lebih afdal. Itu kalau dibagi sepertiga. Wa in kasamahu asdasan, maka jikalau dibagi menjadi 6, fasudusuhu ar-rabi'u wal khamisu wa huwa al-afdal. Maka bagian yang ke-6, yang ke-6, yang ke-4 dan yang ke-5 itu lebih afdal. Maksudnya kalau dibagi menjadi 6 waktu, berarti jam 3, jam 4 itu yang paling. sampai subuh itu waktu waktu. Iya. Bahkan ada yang mengatakan Iya. bila mulai nyaman tuh mulai bagi 2 aja. Iya, itu. Nisbain bagi 2 berarti mulai jam 1 sampai jam 5, anggap subuh jam 5. Nah itulah waktu afdal. Ujar orang-orang sufi, waktu mulai jam 1 sampai jam 5 itu majelisnya para aulia Allah. Waktunya para aulia Allah. Waktunya orang-orang soleh di sini penggunaannya. Bila orang berbujuk orang soleh di jam 1 sampai jam 5 tuh ada guling ada tuh. Artinya bukan ada guling sampai jam 1 sampai jam 5, ada di antara itu tuh mereka bangun tuh. Mereka bangun. Kenapa? Karena itu waktunya orang-orang soleh. Mesti bangun mereka. Walaupun setumat, ada nang lawas, ada nang setumat, ada nang umpamanya sadang waktunya mereka bangun. Kenapa? Itu waktu-waktu yang mustajab seseorang berdoa. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis, setiap malam itu ada ngarannya an-nafah, limpahan tiupannya Allah berupa rahmat. Siapa yang berdoa ketika itu, Allah akan kabulkan. Tapi kita tahu nafahatnya ini jam berapa turun, tapi mesti tiap malam ada. Malam turunnya tuh ya apa? Nisbain separuh malam, mulai jam 12 sampai subuh. Pada tahu waktunya jam berapa itu. Nah artinya apa? Berbeda-beda setiap malam waktu daripada mustajab berdoa. Nah kita cari itu waktunya. Mau kita bergerak sama lama nyata dapat. Tapi mau kita mempunyai malam ini jam 3, malam esok jam 4, musiata sulisih harus. Nah menungguin sama lama ini kita apa? Menunggu sama lama tidak apa? Nah salah satu cara kita nih menunggu sama lama hendak mencari waktu mustajab nih, bersanggup kita. Usia pasal tanda kicing satu orang itu waktu mustajab hilang pula. Maka itu dia aku bangun balai-lainnya tiap malam ya kan, esok jam 2, esok jam 3, kayaknya esok jam 1:30, esok jam 1:30, balai-lain. Waktu mustajab pun balai-lain juga cuma pindah-pindah. Timbul kita sulisi terus. Nah salah satu cara untuk mendapati waktu mustajab adalah biar dia waktu mustajabnya berbeda-beda setiap malam waktunya, tapi kita begadang dalam satu waktu. Kita begadang dalam satu waktu. Bila kita begadang dalam satu waktu,
berputar terus waktu mustajab. Akhirnya dalam waktu 6 kurun bisa 40 hari atau 30 hari mesti ada kana di waktu ini. Kadang mau pada kana. Ulun contohkan ulun umpamanya lalu setiap hari di benujinya nih mulai ibatang hari sampai kemarin pasti ada ulun lalu. Tapi dia cari tahu waktu ulun lalu itu ya tiap hari. Tapi pasti lalu yang tungguin jam 2 ternyata ulun jam 3 lewat ada betang rumah. Tapi bila tiap hari dia tungguin jam 2 terus tungguin hari ini jam 2 tungguin tidak. Isuk jam 2 tungguin tidak. Ulun ini buat terus tuh. Karena akhirnya ulun lalu tuh ada kan waktu jam 2 karena mesti ada putarannya karena. Kenapa? Ini berputar. Kada begana dalam satu waktu. Kita begana dalam satu waktu. Akhirnya karena kita dapat putaran waktu nah kita begana itu tuh. Inya pastinya kan waktu itu. Nah maka kita akan dapat nyari waktu mustajab. Itu cara mensiasati mencari waktu yang mustajab. Ujar orang Bali mampu uni hanya mahadangi mulai jam 12 sampai subuh usia terkuringan luput harus pejangan. Nah aku nangka itu tadi bilangnya jam 2 bangun sembahyang isuk kayaknya jam 2 pulang besok bangun pulang sembahyang pulang pokoknya bila kada jam 2 kada sembahyang. Artinya ini alarm dengar terus ini artinya atur terus. Tapi bila sudah jadi kebiasaan dia mesti bangun di waktu itu. Mesti bangun. Membahari itu kurang ada bacaannya anak bangunan yang berapa biar baca ayat itu aja anak yang berapa ya Allah bangunkan ulun jam 3 bangun biar. Wah ini ada sebuah bacaan. Alarm kayaknya alarm nyaring aja sebuah bacaan lagi. Ini bangunnya memati bener kan memati kan alarm ini nyaman banget tuh kalau yang kayak orang bahari pakai ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran itu ada Allah itu Zainah pada maunya sampai habis atau akhir daripada surah kalau pada salah akhir daripada surah Al-Kahfi. Nah, itu bawajud itu. Kayaknya sudah baca ayat itu. Kita Allah Ta'ala ya Allah jarak ulun jam sekian. Nah ini pasti bangun malaikat akan jarak. Nah ini ada sebabkan itu. Pokoknya pakai alarm gitu. Pakai alarm gitu. Tapi silahkan apakah itu juga. Atau baca Fatihah aja ringkas. Baca Fatihah. Baik itu berdoa. Minta kepada malaikat, wahai malaikat, jarak akan aku jam sekian. Wahai malaikat al-hafazah, jarak aku jam sekian. Nah, jadi sembahyang tahajud yang paling afdal adalah di sepertiga malam tadi. Hanya turun di sepertiga malam, mulai jam 3 turun ke bawah. Bila itu bagi sepertiga, bila inya bagi 2 tadi di separuh malam berarti mulai jam 1 sampai waktu subuh. Apa garam keutamaan daripada sembahyang tahajud? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal 'ardi hawlan wa idza khatabahum al-jahilun qalu salaman walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Kata Allah, aku ada berisi seorang hamba ibadur rahman, hambanya Allah yang maha rahman, yang mereka itu berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan tenang, dan apabila memandiri terhadap mereka oleh orang-orang jahil, mereka berkata salaman, selamat. Walladzina yabituna li rabbihim, dan yang mereka itu tidur bagi Tuhan mereka, tapi kaina sujadan wa qiyaman, kaina dalam keadaan sujud dan bangkit untuk sembahyang. Itulah orang-orang yang dikatakan Allah ibadur rahman, hambanya Allah Ta'ala. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih
Wa warada fil hadis, mendatang dalam sebuah hadis, afdalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Ini sudah menjadi sebuah patokan bahwa sembahyang tahajud itu menjadi sebuah keafdalan daripada sembahyang yang lain. Rasulullah mengatakan paling afdal sembahyang setelah sembahyang fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sembahyang fardu. Ini loh yang paling afdal dari seluruh ibadah. Nah, setelah keafdalan setelah sembahyang fardu apa? Salatul laili, sembahyang malam. Akhrajahu Muslimun. Hadis daripada Abu Hurairah, riwayat daripada Imam Muslim. Jadi tinggi pahalanya. Kenapa? Karena mengiringi. Walaupun dalam hadis lain ada yang menyatakan bahwa keafdalan sembahyang setelah sembahyang 5 waktu adalah qabliyah ba'diyah. Karena qabliyah ba'diyah itu adalah sembahyang yang mengiringi daripada sembahyang 5 waktu. Tapi dalam hadis di sini menyatakan Rasulullah paling afdal sembahyang setelah sembahyang 5 waktu adalah sembahyang malam dalam kurung sembahyang tahajud. Alaikum biqiyamil lail, lazimi oleh kalian, kata beliau, dengan melaksanakan sembahyang malam. Pokoknya jangan banget itu pahalanya maksudnya. Kenapa? Dalam tiga dalam menggawi alih. Karena ibadah itu semakin sulit dikerjakan, berarti semakin besar pahala daripada ibadah tersebut. Fa inna da'us salihin, maka sesungguhnya sembahyang tahajud itu adalah kebiasaan yang saleh. Qablakum, sebelum kalian. Hanya orang-orang saleh dahulu gawian mereka apa? Sembahyang malam. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, dan para wali-wali yang lain pun, mereka itu bila malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maqrubatun ila rabbikum, dan sembahyang tahajud adalah sebagai penghampir kepada Tuhan kalian. Artinya salah satu jalan untuk lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisai'at, bahkan sembahyang tahajud mengkifarat daripada segala perbuatan dosa. Kemudian wa mutradatun lillahi an-jasa. Ini nomor 3. Jadi sitin sembahyang tahajud itu dapat menolak bagi penyakit daripada badan tubuh. Ini menolak penyakit daripada badan tubuh. Bahkan dalam keterangan lain adalah mengobati sebuah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Yaitu keutamaan daripada sembahyang salat. Kemudian sunan qiyamil lail, kesunahan di dalam beribadah malam. Yang pertama, ayyam saha wajahu ija istayqadha, menyapu muhanya apabila bangun. Artinya bila kita tuh bangun malam sebelum usul ada satu lagi nama ini. Bila kita hendak dapat pahala sama orang beribadah malam, hendak guring itu baca surah Amanar Rasulullah. Nah, bila orang membaca surah Amanar Rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun sampai habis, orang itu guring bangun subuh, ini sama dicatat beribadah malam. Sama dicatat beribadah. Wa ayat zuraina sama, sunat ketika bangun daripada tidur memandang
memandang ke langit. Nah, sunat ini bilangnya umpamanya di luar rumah, di dalam rumah benarnya angin di warang. Nah ini nang terkadang kita bangun guling penyenak lain dia tidak bilang cahaya oleh laku kadar dia padahal lain raung penyenak masih guling raung penyenak cahaya lampu ada cahaya dia pas belum puasa pas sahuran anak sahur nih bangun guling di hati dia mungkin tidak pas cahaya timbul mata sarau-rau asal Lailatul Qadar bagi saya orang tak bilang Lailatul Qadar dia pokoknya habis di tangan orang rumah padahal mata rau-rau kamu melihat lampu terang silau asal Lailatul Qadar. Nah makanya sunat ketika bangun dibujukan khusus rumah supaya nampak dalam keadaan sadar dan sunat memandang ke langit dan sunat membaca wayang para ayat min akhir surat Ali Imran dan sunat membaca ayat daripada akhir surah Ali Imran ya amanar tadi ya akhir daripada surah Ali Imran kalau tidak salah amanar lah lain deh inna fi khalqis samawati wal ardi ya tadi itu surah akhir daripada waqtilafil laili wan nahar ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Nah itu hukumnya sunat. Wa ayyuftatihat tahajjuda dan sunat juga membukakan tahajud itu bi rak'ataini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan. 2 rakaat ringan tuh biar jangan terlalu lawas bayangnya. Mantuk kalau. Nah, jangan terlalu lawas ringan nih ya. Wal iksaru minad du'a wal istighfar dan sunat memperbanyak daripada doa dan istighfar setelah daripada sembahyang tahajud. Nah itu sunat. Kemudian terakhir makruhatun qiyamil lail, ada sesuatu yang dimakruhkan beribadah malam. Kenapa? Takhsisu lailatul Jumat bi qiyamin. Orang mengkhususkan beribadah malam Jumat di tengah malam. Aku juga bilang malam Jumat hanya sembahyang tahajud. Nah itu makruh. Bila sembahyang Jumat hanya sembahyang tahajud, di malam lain tidak hendak sembahyang tahajud. Nah itu makruh. Takhsisu lailatul Jumat bi qiyamin, mengkhususkan malam Jumat dengan beribadah. Atau wa qiyamul laili kullihi daiman, atau makruh juga beribadah malam samalaman suntuk salawasan. Maksudnya apa? Wa qiyamul laili kullihi daiman maksudnya beribadah malam seluruhnya seluruh malam, tapi salawasan berterusan ya. Nah itu udah bagus. Nah, orang di setiap malam tahajud tidak pernah putus. Sebenarnya itu kada bagus. Di sinilah pendapat sinilah qiyamul laili kullihi daiman, beribadah malam seluruhnya daiman salawasan ya. Salawasan samalaman kayak ini nih, hari malam ini nih samalaman beribadah, isu kayak samalaman belum beribadah, isu kayak samalaman belum beribadah. Samalaman bukan satu mat lah, samalaman qiyamul laili kullih, malam seluruhnya daiman berterusan terus sampai itu. Nah itu udah baik. Kenapa? Satu, bisa memudharatakan diri. Kenapa? Mata ini ada hak untuk guling. Mata itu ada hak untuk guling. Jadi kayaknya ada diselingi ingin memilih satu umat aja ibadahnya guling. Wa tarku tahajjudi i'tadahu, meninggalkan tahajud yang baginya kebiasaan itu adalah hukumnya. Orang sudah kebiasaan sembahyang tahajud, ditinggalkannya itu hukumnya makruh. Ulun di bawahnya setiap malam, umpamanya sembahyang tahajud, kayaknya timbul tinggalkan sembahyang tahajud itu makruh bagi ulun.
Nang lain berbeda tadi lah. Nang perbedaan tadi itu orang samalaman suntuk. Betarusan tiap hari itu tiap malam tuh samalaman suntuk. Kayaknya imam isu samalaman suntuk itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia memberi hak untuk mata untuk istirahat liburan. Jadi cukup kena ada satu umat aja tetap esoknya tahajud, tapi itu satu umat aja. Habis kemudian baru salat berjamaah. Akhir ada sampaikan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Ya Allah ya sekali di surga mustaqim surga yang Allah Allah Pintar semua. Pintar semua. menanyakan, bukan menanyakan, mohon pencerahan. Tadi disampaikan sama Pak Ustaz, kalau sholat tarawih itu harus sholat isya dulu. Tapi karena sesuatu hal atau sesuatu karena satu sebab, ada ini orang modelnya karena ingin berjamaah, tetapi nggak sempat isya dulu. Tempat jamaah tarawih dulu, tidak timbah tarawih sholat bahasa seorangan di rumah sholat isya, itu gimana Pak? Sah atau tidak? Karena sesuatu hal harus sebab. tetap karena waktu sembahyang tarawih pada akan masuk itu sudah sembahyang isya. Dengar. Sembahyang isya dulu hanya tarawih. Kenapa? Waktu tarawih sembahyang tarawih itu akan ada ba'da salatil isya. Sudah BPL isya, sudah memperbuat sembahyang isya. Bila baru memperbuat sembahyang isya, tidak apa-apa. Jadi sembahyang isya dulu hanya sembahyang tarawih. Hanya sembahyang tarawih. Walaupun keadaan apa-apa. Itu jatuhnya sunat mutlak. Jangan Kalau beliau lakukan ya sebelum seandainya dilakukan Ya, tadi jatuhnya bukan tarawih Pak. bukan terawih, Tapi jadi sunat mutlak biasa. Kenapa? Karena waktu belum masuk. bisa. Waktunya belum masuk. Masuknya sembahyang tarawih bila sudah menggawi isya. Ya karena ada Iya, sebagian memang ada kaitan. dari mana ada kegiatan apa jadi nggak bisa. Bicara jamaah, bicara jamaah. Tarawih. Iya. Jamaah, Tetap jamaah. nanti Ini umat jamaah tarawih. Ini itu kan sekalian dulu. Baru jamaah sholat dulu. tarawih malam sholat isya di rumah. Iya. Nah, ada yang kalau Kedua saya kali. ulun tanyakan Iya. supaya lebih jelas. hanya secara hukum tidak boleh bagi diri orang tadi. Bagi orang sudah sembahyang tarawih di musalahnya tadi orang berjamaah orang sudah sembahyang isya. Bagi dirinya boleh, bagi yang khusus pribadinya tadi tidak bolehnya. Kenapa? Belum masuk bagi dirinya waktu berbuat sembahyang tarawih. Kenapa? Karena terhalang baru menggawi sembahyang isya. Ada lagi. Kan dikatakan Pak Ustaz mengenai sembahyang tahajud, kalau kita stop putus hukumnya makruh. Kadang-kadang kita ini besok tahajud, besoknya enggak. Itu gimana? Maksud bukan berputus makruh. Iya. Bagi orang yang sudah jadi kebiasaan, timbul ada gawe lagi itu makruh. Bagi kita menganginan ini, nanti anginan itu tekan anak gawe, itu anak ada, itu terserah aja kan udah hukum makruhnya. Nanti tekan naiknya nang nyaman, tekan iman naik, naik tajud, tekan naik turun nggak kuliah, nah. Artinya waya-waya kita asal lapang dan dapat hidayah. Nah intinya biar sembahyang tahajud itu adalah hidayah. Hidayah dan taufik dari Allah. Orang ada dari taufik dan hidayah tidak akan sembahyang tahajud. Biar pada guring tengah malam, banyaknya orang di gardu ada guringan kalau bahwa hanya sembahyang tahajud
kada dapat hidayah taufiknya Allah Ta'ala, kita masuknya tahajud, padahal ada guring. Nah bagi orang yang guring, kau bangunnya, karena dapat hidayah taufik Allah Ta'ala, kau masuknya tahajud. Artinya kalau orang kada jadi sebuah kebiasaan, aduh bapak, kada menang sembahyang tahajud, kada makruh. Kada makruh. Nah makruh ini bagi orang yang bagi kebiasaan, bagi orang di mahir dah, tiap malam bangun umpamanya, timbul kan enak menggawi, hukumnya sudah jadi kebiasaan. Nah, lain halnya tadi boleh mengqadha, kebiasaan dah. Timbul ulang tarandau yang kita bangun karena lapar, boleh mengqadha sembahyang tahajud di mana? Di siang hari boleh. Boleh mengqadha sembahyang tahajud di siang hari. Kenapa? Karena bagi ulun kebiasaan sembahyang tahajud tadi, kenapa malam itu ulun gak ada bangun, bangun karena kelaparan ini dan itu, ulun qadha di luar waktunya. Itu sudah. Ada lagi. Sekian satu lagi. Gini. Jadi ulun tahun semalam coba tinggal di sekolah nih. Malam mainan maksudnya mendarat orang ajen. Allah Akbar nih. Jadi ulun tak pernah. Mau sepertiga malam deh. Itu orang anak ajen apa? Jadi dia orang sambil tahajud di mana? Saya itu boleh tuh. Karena kebiasaan Jam berapa itu? Jam 3. Sekitar jam 3-an tuh kan. Pas bulan puasa ulun tuh. Itu di mana itu? Di Jawa. Oh di Jawa. Memang di Jawa selain Naomi. Saat akhiran ulun ada semua ulun. Ulun suah. Waktu itu ulun suah di Jawa Timur waktu muktamar Indo malam 3 malam. Jam 3 aja dah. Ajen. Apa jual subuh dah. Oh sebenarnya ada. Memang dalam hukum sebenarnya ajan subuh itu boleh 2 kali. Manggil. Yang pertama itu bukan ajan naiyaan, itu hanya memberitahu parak waktu subuh. Bukan waktu subuh, jam 4 ajan dah. Bener. Mau kita tapi sari kurang. Tak tahu. Manggil. Kita kesungsuan mau mutar orang ngaji kita orang ini kesungsuan. Nah artinya itu dalam hukum memang ajan subuh itu boleh 2 kali. Iya. Yang pertama itu sebagai pemberitahuan parak masuk waktu subuh. Karena hanya bila sampai waktu subuh hanya aja naiyaan itu pernah belum nemuin di Jawa Timur. Oh pernah menemui. Boleh sebenarnya. Tapi hati-hati jangan dulu sampai tengah malam banget. Ini parak waktu subuh lah. Kamu jam 3 ada, jam 3 ada. Anggaran terganggu orang. Karena kan sunat aja itu. Sunat mengganggu orang berdosa ya. Berdosa timunya. Lain mau di kampung nih kayaknya dia kaum main gerak aja kami semua tahajud. Nah yuk kaum situ bergerakan ya apa? Itu sudah ada pasan. Mau nak ada dari komplek dia bergerakan pagi jam 3. Apa banyak masalah. Kenapa? Karena itu sembahyang tahajud hak pribadi bagi orang anak menggawi yang ada apa pribadi orang. Hak pribadi orang. Karena kalau kita memaksa orang, namun azannya parak, umumnya setengah jam atau sejam lagi waktu subuh, berarti pemberitahuan parak waktu subuh masuk. Memang itu hukumnya hukum sunnah. Nah biasa kita di tempat kita sini, ya tarhim aja itu. Nah assalatu wassalamu alaik ya. Nah itu aja jam sebelum subuh itu setengah jam sebelum subuh itu aja diputar orang. Nah padahal boleh aja sebenarnya udah. Boleh aja. Tapi lain aja dia lain aja subuh. Dia sudah sampai waktu subuh hanya aja dia. Habis saudara. Binian. Ustaz mau binian gitu. Ada nggak binian? Binian. Ini masalah sholat tahajud tadi. Kan agak berat nih kalau tiap malam kadang-kadang tuh teringat bangun kebablasan. Tapi bagi binian nih bila Ramadan biasanya kenyaman Ustaz. Sekalian persiapan sahur. Nah itu tuh termasuk menganukan waktu yang makruh tadi, yang mengkhususkan waktunya hingga Ramadan awal tahajud. Enggak, ada juga. Ada termasuk mengkhususkan waktu. Itu memang Ramadan itu paling mudah, makanya bila Ramadan tuh pada dia semua tahajud bilang liwar banget biar anak bangun jam 4 sahur, apalagi sahur jam 3 pada dulu. Ini sebelum makan sahur sembahyang dulu. Sembahyang 2 rakaat dulu. Kamu di luar Ramadan sudah pada tagawi, Ramadan barang tagawi semua tahajud. Nanti salajur menyalajur. Nah itu apakah umpamanya mengkhususkan itu termasuk makruh? Ada. Karena terkadang kayaknya bisa aja karena sahur minggu kayaknya asli tidak boleh kuliah ada sembahyang, ada apa?
Ada Bapak. Kenapa itu kan menjadi sebuah kebiasaan juga. Ada menjadi sebuah kewajiban tuh. Nah lah itu orang tiap malam sudah sebelum Ramadan sudah sebelum tahajud sudah. Nah meninggalkannya itu hukumnya. Ustaz, terakhir. Ini ulun agak kontroversi nih. Seandainya traweh lah di sini, selesai tuntun traweh, ternyata di masjid sana ada traweh, ulun ikut lah. Ya. Tuntun traweh, ternyata masjid sana ada traweh lagi sampai jam 2 pagi. Jadi ulun traweh di mana-mana, kena 20. Artinya kalau dari bahasa tadi, setelah 20 itu kan bukan sunat traweh lagi, sunat mutlak jatuhnya. Tapi ulun niatkan di masjid sana dan itu diadakan karena imamnya itu sholat traweh seperti Yaman lah. Itu biasanya sampai jam 2 pagi. Itu mereka berurut. Nah, seandainya seperti itu bagaimana kisahnya, Ustaz? Jadi biasanya tuh sholat di rumah dulu, traweh dia dapat, kemudian di masjid traweh lagi dia dapat 20, kemudian sampai 100 rakaat jatuhnya dengan tempat yang berbeda. Ya, Kira-kira niatnya itu aja, niatnya, Ustaz. Ya intinya bila sudah melebihi 20 rakaat jatuhnya sunat mutlak. Walaupun Biar ingin tempatnya berniat tarawih tetap itu sunat mutlak. walaupun tempatnya berbeda. Walaupun tempatnya berbeda. Kalau di sini tarawih, kira kalau ke situ tarawih ulang malam. Kalau di situ tarawih ulang. Tarawih itu cukup satu kali dalam satu malam. Dan itu rakaatnya 20 rakaat. Nah, lain umpamanya ini. Sembahyang tarawih di sini 10 rakaatannya. Itu malam jalan luar aja 10 rakaatnya. Boleh nggak? Boleh. Jadi terasai dia menambah terasai, nancap terasainya umpamanya. Nggak boleh. Ada Bapak pas 20 rakaat. Nah, melebihi daripada 20 rakaat itu akan jatuh kepada sunat mutlak. Jadi sunat mutlak. Kedua, yang kedua sama aja ada pertanyaan tadi sih begitu. Intinya gini, dia tidurlah, kemudian jam 11 dia sholat isya. Tidur bangun, mungkin lupa atau capek, saking capek tidur, waduh lupa sholat isya. Dia jam 11 dia bangun, dia sholat isya. Dapatkah dia bisa sholat tahajud habis isya? Dia bikin witir. Dia bikin witir, dia bikin tahajud. Dapatkah itu? Karena hanya gurih. Sudah bisa sembahyang tahajud. Asal BPL isya tidurnya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi tidur malam. Nah, kemudian sembahyang isya, habis sembahyang isya sembahyang tahajudnya